Hai gengs, jumpa lagi. Kali ini Miss Mi akan mereview sebuah drama Korea yang berjudul River Where the Moon Rises, yang menceritakan kisah cinta Putri Pyeonggang atau Yoon Ga-jin dengan seorang pemuda yang bernama Ondal. Agar lebih semangat bikin kontennya, support dengan subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Scene awal, kita akan diperlihatkan seorang wanita muda mengendarai kuda. Dialah Putri Pyeonggang atau Yoon Ga-jin. Dia memacu kudanya menuju medan perang di mana Ondal sedang berperang di sana. Yoon Ga-jin turun dari kudanya dan langsung terjun ke medan perang. Di sisi lain, Ondal sedang bertarung melawan seseorang yang berhasil melukai bahunya dengan kapak. Ga-jin akhirnya menemukan Ondal yang terluka parah. Ga-jin berkata, "Seharusnya kau menungguku. Kau seperti orang bodoh." Ondal menjawab, "Kita menang dan berjuang sampai mati. Ga-jin, kaulah Goguryeo-ku, kaulah negaraku." Dan Ga-jin pun mencium Ondal. Scene berganti mundur di masa Putri Pyeonggang remaja yang berlari-lari menuju halaman istana di mana ibunya berada. Di istana sedang terjadi perkelahian antar prajurit. Putri Pyeonggang sedang melihat perkelahian itu bersama Ratu Yeon. Dia mengatakan, "Apakah ibu tidak marah melihat pelayan bersikap seolah-olah menguasai bangsa ayah?" Ratu Yeon mengatakan, "Hati-hati dengan perkataanmu, kita tidak bisa melakukan apapun." Saat itu, Go Won-pyo membawa pasukan pribadinya ke istana untuk mengajukan petisi agar suku Geru memiliki hak khusus untuk mendapatkan garam selamanya. Sang raja marah, namun semua menteri meminta kebijaksanaan Raja Pyongwon. Go Won-pyo mengatakan, "Tahtamu ada itu karena kami 5 suku yang berjuang untuk mempertahankannya." Akhirnya, sang raja mengalah dan mengatakan, "Keputusan tentang monopoli garam aku serahkan padamu." Dan keputusan itu membuat prajurit yang sedang berkelahi berhenti dan bersorak. Ratu Yeon meminta izin raja untuk melakukan patroli melihat kondisi rakyat. Hal itu didengar oleh selir jin yang langsung menemui Go Won-pyo untuk mengabari hal tersebut. Go Won-pyo memberi amplop kepada selir jin dan memintanya untuk menaruhnya di kamar Ratu Yeon. Go Won-pyo berkata bahwa itu adalah jimat yang akan menjadikan selir jin menjadi ratu. Di sisi lain, Putri Pyeonggang mendengarkan pembicaraan mereka berdua dan ketahuan oleh Go Won-pyo. Dia diancam agar tidak mengatakan apapun yang dia dengar kepada orang lain. Putri Pyeonggang kembali ke kamar lewat jalan rahasia yang berada di kamarnya. Kemudian dia meminta Dayang untuk menyiapkan pakaian berlatih pedang. Dan Putri Pyeonggang pun berlatih pedang dengan Go-gun, anak Go Won-pyo. Putri mengatakan, "Mungkin di masa depan aku akan bertarung melawan ayahmu." Pagi harinya, Ratu Yeon dan Putri Pyeonggang berpamitan untuk pergi melakukan patroli. Pangeran Gowon, adik Putri Pyeonggang, merengek ingin ikut, namun dibujuk dengan diberi manisan oleh Putri Pyeonggang. Akhirnya Ratu dan Putri melakukan perjalanan. Setelah kepergian Ratu, Raja Pyeongwon dihasut oleh Go Won-pyo dengan mengatakan bahwa apabila ada hal yang tidak pantas yang terjadi pada Ratu, Raja akan segera mengetahuinya. Raja terlihat cemas dan mengatakan bahwa sang Ratu sebelum mengunjungi suku Jola, dia akan mengunjungi suku Suno. Go Won-pyo terlihat cemas ketika mendengar Ratu akan menemui Jenderal On-yup. Jenderal On-yup atau kepala suku Suno menerima kabar bahwa Ratu dalam perjalanan melakukan patroli dan akan pergi ke suku Suno untuk menemuinya. Ondal sedang berlatih pedang dengan menggunakan pedang ayahnya. Bibisa datang menemui ayah Ondal dan mengatakan bahwa pedangnya hilang. On-yup kemudian menemui Ondal dan mengatakan, "Sebelum belajar untuk membunuh orang, kamu harus belajar untuk menyelamatkan nyawa orang lain." Ondal dibawa ayahnya menuju tebing perbatasan di mana orang sedang berlatih melakukan penyelamatan. Jenderal On-yup mengatakan, "Ambil tali. Jika kau bisa bertahan hingga ayah sampai ke atas, maka pedang itu akan menjadi milikmu." Ondal berusaha sekuat tenaga memegang tali itu. Jenderal On-yup mengatakan, "Nyawa ayah ada di tanganmu. Jika sampai tali itu terlepas, maka ayahmu akan mati." Namun, Ondal tidak mampu menahan tali itu, dan akhirnya ayahnya terjatuh. On-yup marah dan mengatakan, "Mulai saat ini ayahmu sudah mati," sambil membanting pedangnya hingga patah. Akhirnya, Ondal mengubur pedang tersebut. Di tempat lain, Putri Pyeonggang dan Ratu Yeon sedang berada di depan api unggun. Putri Pyeonggang bertanya, "Apakah ada orang yang bisa mengalahkan Go Won-pyo?" Seorang prajurit mengatakan bahwa di atas adalah kuil Yibulansa, tempat tinggal Jenderal Son atau Wulgang, orang Jola yang memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Putri Pyeonggang mengajak ibunya untuk mampir ke kuil Yibulansa untuk menemui Wulgang, namun Ratu menolak
dan menyuruhnya untuk tidur. Di istana, Raja Pyongwon bermimpi tentang ratu yang menemui Jenderal Son atau Wulgang. Dan ketika Jenderal Son menyerahkan pedangnya kepada raja setelah menang bertarung. Selir Jin bicara tentang skandal percintaan Ratu Yeon dengan Jenderal Son, yang setelah kemenangannya mengajukan diri untuk pensiun dan menjadi biksu. Kemudian setelah dinikahi raja kurang dari 8 bulan, Ratu Yeon melahirkan putri Pyeonggang. Raja marah mendengar hal itu karena Selir Jin meragukan asal-usul putri Pyeonggang. Kemudian seorang pengawal datang dengan merpati pembawa pesan bahwa ratu pergi ke kuil Yibulansa menemui Wulgang. Raja semakin marah dan menggeledah kamar ratu. Di sana ditemukan sebuah amplop yang kemudian dibuka dan dibaca oleh raja. Tiba-tiba raja marah dan mengatakan akan membunuh mereka. Gowonpyo mengatakan agar raja tenang, dan jika itu keinginan raja, maka dia yang akan melakukannya. Pagi harinya, ratu tidak menuju kuil Yibulansa, namun langsung menuju suku Suno. Dia bertemu dengan ketua suku Jenderal Onyup. Di sana dia meminta agar Onyup melindungi raja dari intimidasi Gowonpyo. Namun Jenderal Onyup menolak karena dia tidak mau terlibat dalam pertikaian politik. Putri Pyeonggang yang mendengar pembicaraan itu kemudian bercerita bahwa dia melihat Selir Jin menemui Gowonpyo setelah menguping pembicaraan raja dan ratu tentang patroli yang dilakukan oleh Ratu Yeon. Ketika mendengar hal itu, ratu marah. Mengapa Putri Pyeonggang baru memberitahukan hal itu sekarang? Kemudian ratu memutuskan untuk segera kembali ke istana karena Gowonpyo pasti telah membuat rencana jahat di balik kepergiannya. Putri Pyeonggang berlari meninggalkan ratu. Ondal mengikutinya di belakang dan berkata, ternyata seorang putri juga bisa kena hukuman. Ondal memperlihatkan pahatan kayu seorang prajurit yang menaiki kuda. Dia berkata itu adalah buatannya sendiri. Pyeonggang marah dan berkata, apa hebatnya memahat? Suatu ketika aku akan menjadi raja. Ondal tertawa, karena tidak mungkin seorang putri menjadi raja. Putri Pyeonggang marah dan bertanya, siapa namamu? Ketika aku menjadi raja, aku akan menghukummu. Ondal berteriak sambil berjalan meninggalkan Putri Pyeonggang. Aku Ondal, jawabnya. Di desa, pasukan yang dikirim Gowonpyo datang dan memporak-porandakan desa. Mereka membunuh setiap penduduk desa yang mereka temui. Mereka menuduh Jenderal Onyup berkhianat karena telah menyandera ratu. Melihat kondisi itu, Jenderal Onyup meminta Ondal membawa Ratu Yeon dan Putri Pyeonggang menuju kuil Yibulansa. Ratu Yeon menolak. Dia merasa bertanggung jawab karena semua yang terjadi pada suku Suno itu karena keberadaan dirinya di sana. Akhirnya ratu memberikan kalung batu permata hijau kepada Putri Pyeonggang dan mengatakan, batu ini akan melindungimu. Pergilah. Ratu melepas jubahnya dan ikut berkelahi bersama Jenderal Onyup melawan prajurit pengikut Gowonpyo. Namun Gowonpyo datang dan melepaskan anak panah ke arah Ratu Yeon. Anak panah tersebut mengenai ratu yang akhirnya meninggal. Jenderal Onyup diancam apabila dia tetap melawan, maka seluruh penduduk desa akan dibantai. Akhirnya Jenderal Onyup menyerah. Di sisi lain, Ondal berusaha menolong Putri Pyeonggang untuk menaiki tebing ke arah kuil Yibulansa. Pyeonggang hampir menyerah, tidak mampu memanjat tebing. Namun Ondal mengatakan, kamu adalah seorang putri Goguryeo. Kau bilang ingin menjadi penguasa. Jika kau menyerah sekarang, ini akan menjadi akhir dari Goguryeo. Akhirnya Putri Pyeonggang berhasil naik ke atas tebing. Namun Ondal terjatuh karena tali yang mereka gunakan putus. Putri Pyeonggang sampai di kuil Yibulansa. Dia melihat pasukan kerajaan telah meluluh lantakkan tempat itu. Putri melihat raja seperti kesetanan, bertanya dan membunuh semua biksu. Namun tiba-tiba seseorang membekap mulut Putri Pyeonggang hingga pingsan dan membawa Putri Pyeonggang dari sana. Pasukan Gowonpyo tidak berhasil menemukan Putri Pyeonggang dan mengira bahwa sang putri sudah meninggal. Ternyata Ondal selamat. Dia melihat ayahnya sedang dikurung. Dia menangis dan mengajak ayahnya untuk keluar dan pergi dari sana. Onyup berpesan agar Ondal hidup dengan nyaman. Dia harus hidup seperti orang bodoh. Akhirnya Jenderal Onyup dieksekusi dan Ondal hidup bersama Bibisa yang mengangkatnya menjadi anak. Bibisa sengaja membakar kedua matanya agar Ondal tidak meninggalkannya. 8 tahun kemudian, Putri Pyeonggang tumbuh menjadi gadis cantik dan petarung tangguh. Dia menjadi pembunuh bayaran. Namun Putri Pyeonggang lupa akan jati dirinya.
Dia hanya tahu bahwa dia bernama Yeom Gajin yang memiliki seorang ayah yang bernama Yeom Duk. Gajin selalu bermimpi buruk tentang kejadian pembunuhan yang dia lihat di kuil Yibulansa dan kalung permata hijau. Namun dia tidak tahu tentang mimpi itu. Gajin menjadi anggota kelompok Chunjubang, kelompok yang menganggap Goguryeo dan orang-orangnya adalah musuh dan harus dibunuh. Gajin menemui ketua Chunjubang dan meminta izin untuk berhenti dari pekerjaannya. Dia hanya ingin hidup damai bersama ayahnya. Sang ketua berkata, Gajin harus membunuh Raja Pyangwon. Setelah itu dia boleh berhenti. Ketua mengatakan bahwa Raja Goguryeo akan naik ke Cheonjedan di Gunung Songha. Gajin harus menyamar menjadi pelayan istana agar bisa membunuh raja. Paginya ketika berjalan di hutan, Gajin hampir terkena jebakan pemburu. Kemudian dia bertemu dengan Ondal. Di sini Gajin belum mengenali pemuda yang ditemuinya adalah Ondal. Ketika akan pergi, Gajin ditahan oleh Ondal. Ternyata lengan Gajin terluka. Kemudian Ondal mengambil ramuan obat dan menempelkan ke luka tersebut, kemudian membalutnya. Ondal pulang ke tempat persembunyiannya selama ini. Dia hidup dengan Bibisa yang sekarang dia panggil ibu. Sesuai dengan arahan ketua Chunjubang, Gajin akan masuk ke istana dan menyamar menjadi pelayan istana. Gajin melihat peta istana. Selir Jin menghentikan dan melarang Pangeran Gowon yang akan pergi ke tempat Putri Pyeonggang untuk melakukan persembahan. Akhirnya persembahan itu diberikan Pangeran Gowon ke pelayan istana yang tidak lain adalah Gajin. Akhirnya Gajin menuju ke kediaman Putri Pyeonggang. Di sana dia bertemu dengan Dayang yang merawatnya sejak kecil. Dalam ingatan Gajin, dia seakan-akan melihat Dayang itu sedang menggendong anak kecil sambil tertawa. Kemudian Gajin melihat lukisan bunga dan bayangan seorang putri yang menatap lukisan itu terlintas dalam ingatannya. Kemudian dia seakan-akan teringat jalan rahasia yang ada di kamar itu, yang tertutup almari kecil dan pedang yang disandarkan. Gajin mendekat dan merapikan letak pedang itu. Dayang yang melihat hal itu merasa heran. Kemudian Gajin berlari keluar dari ruangan itu, dan Dayang itu pun berlari keluar sambil memanggil-manggil putri. Namun tak ada seorang pun yang melihat pelayan yang dimaksud Dayang itu. Scene berganti. Gajin sedang memperhatikan tarian yang dilakukan para dukun untuk acara melepaskan roh Putri Pyeonggang. Gajin mempelajari tarian itu karena dia akan melaksanakan misinya membunuh raja ketika dia menari di hadapan raja. Pagi harinya, Ondal yang berniat mencari tanaman herbal di Gunung Songha mendengar suara tabu dan genderang. Sedangkan di Cheonjedan, acara ritual akan dimulai. Gajin bergabung dalam kelompok para penari, sedangkan Gogun, anak Gowonpyo, mengawasi mereka. Ketika melangkah pergi, Gogun menemukan sepucuk surat yang berisi pesan bahwa salah satu dukun akan berusaha membunuh raja. Gogun mengatakan hal itu kepada ayahnya, namun hanya ditanggapi, kita harus memperhatikan raja untuk mengetahui hal itu. Raja teringat ketika membantai semua biksu, dan para biksu mengatakan bahwa Wulgong tidak ada di kuil Yibulansa. Dia sedang meditasi, dan bulan depan Wulgong baru akan kembali. Raja tersadar bahwa Ratu Yeon tidak melakukan kesalahan. Dia sadar bahwa dia diperalat oleh Gowonpyo, dan raja pun meminta maaf sambil menangis. Gajin sudah menarik pisau yang akan digunakan untuk membunuh raja. Namun raja melihatnya dan tersentak kaget, kemudian berkata, "Kamu..." Gajin menatap raja dengan cemas karena seakan-akan raja mengenalinya. Akhirnya Gajin mengeluarkan asap dan dia melarikan diri. Gogun mengerahkan seluruh prajurit untuk mencari Gajin, hingga akhirnya Gajin hampir saja terjatuh ke jurang. Namun dia selamat karena bergantung pada tali, dan dalam ingatannya muncul kejadian ketika dia masih kecil, dia dibantu Ondal naik ke atas tebing menggunakan tali. Tiba-tiba Ondal muncul dan menyelamatkan Gajin dari serangan para prajurit. Sayangnya Gajin terkena anak panah pada punggungnya. Gajin meminta agar dia diselamatkan. Di markas Chunjubang, Tarajin, Tarasan, dan Matemu dipanggil ketua. Mereka diperintahkan untuk mencari Gajin yang gagal membunuh raja. Ondal membawa Gajin ke rumah persembunyiannya. Kemudian Bibisa bertanya siapa dia. Ondal menjawab, dia orang yang menyelamatkanku. Dia bekerja sebagai pelayan istana. Ketika Gajin tidak berada di kamarnya, Bibisa menggeledah barang-barang Gajin dan menemukan semua senjata milik Gajin. Kemudian Bibisa berkata, dia bukan pelayan istana karena tangannya terlalu kasar untuk pekerjaan itu. Dia adalah seorang pembunuh bayaran. Bibisa
Bibisa meminta Ondal agar membawa Gajin pergi keluar dari rumahnya. Gajin keluar bertemu dengan Tarajin dan Tarasan, bertanya siapa laki-laki yang memasang begitu banyak jebakan. Tiba-tiba terdengar suara Ondal memanggil Gajin. Tarajin bertanya, mengapa kamu belum membunuhnya? Dia sudah melihat wajahmu. Dan Gajin menjawab, hidupnya sangat berharga. Tarasan menyarankan jika Gajin tidak ingin membunuhnya, maka Gajin harus merayu dan menikahinya. Kemudian Gajin menemui Ondal, namun terjatuh dalam lubang jebakan. Ondal kemudian menolongnya. Ondal bertanya, mengapa kamu keluar? Lukamu belum sembuh, nanti kau bisa terkena infeksi. Kemudian Ondal meraba kening Gajin dan mengatakan bahwa Gajin demam. Kemudian Ondal memberi Gajin tanaman untuk obat agar dia tidak sakit dan tidak bermimpi buruk lagi. Ondal pulang dan merapikan tempat tidur untuk Bibisa. Di tempat lain, Gowonpyo menemui Gogun dan mengatakan bahwa mulai besok dia bekerja di istana untuk menangkap orang yang berniat membunuh raja. Esok paginya, Tarajin dan Tarasan pergi ke rumah Yeomduk, ayah angkat Gajin. Di sana, Yeomduk mengatakan agar Gajin tidak kembali. Dia harus mencari kedua orang tua kandungnya. Keadaan rumah berantakan karena ulah Matemu. Tarajin dan Tarasan pergi menemui Gajin yang saat itu telah keluar dari rumah Ondal. Tarajin mengatakan, Paman Yeomduk bukan ayah kandungmu. Dia tidak pernah berkeluarga. Dia memintamu untuk tidak kembali dan mencari orang tua kandungmu. Ketua Cuncubang yang menemukanmu dan meminta Paman Yeomduk untuk merawatmu. Gajin mengatakan, jangan bercanda, itu tidak lucu. Tarajin mengatakan, ada sebuah kalung sebagai bukti untuk mencari orang tuamu. Tapi kalung itu sudah tidak ada. Sepertinya sudah diambil oleh Matemu. Tiba-tiba Ondal datang. Gajin mengatakan bahwa temannya datang untuk menjemputnya. Ondal kemudian memberi hadiah pahatan prajurit yang menaiki kuda. Pahatan yang dulu diperlihatkan ke Putri Pyeonggang ketika mereka bertemu sewaktu masih remaja. Gajin mengatakan bahwa dia tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada Ondal. Namun tiba-tiba Tarajin mendorongnya hingga menabrak dan terjatuh ke tanah bersama Ondal. Dan film pun berlanjut ke part selanjutnya.